Halo anak-anak semua, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Jadi kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar. Dan Ibu berharap hari ini kita boleh semangat, lebih semangat dan lebih apalagi ya termotivasi lagi untuk bisa belajar matematika. Kalau ada yang mulai malas-malas, dorong dirinya untuk bisa lebih semangat lagi ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bola seperti yang ada di gambar ya. Kita akan membahas bola dan Ibu berharap anak-anakku semua sudah menguasai materi kita sebelumnya yaitu tentang tabung dan kerucut. Bagi yang belum menonton video penjelasan sebelumnya, Ibu harap kalian segera menonton supaya tidak ketinggalan materi. Karena minggu depan kita akan sama-sama membahas bangun ruang gabungan. Ya, jadi kita akan gabung bangun ruangnya. Oke, nah kita langsung lanjut saja. Jadi sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu berharap kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi Ibu anggap saat ini kalian sudah siap, ya sudah menyiapkan catatan dan sudah dalam posisi siap untuk mengikuti pembelajaran. Dan Ibu juga berharap ketika nanti ada materi penting atau poin-poin penting khususnya untuk rumus, silahkan kamu catat di catatanmu. Dan yang ketiga adalah Ibu sangat berharap kalian mengerjakan semua latihan soal yang ada di akhir pembelajaran kita, supaya kalian bisa menguasai materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke, nah jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu bola. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk bola yang sering kita temui dalam kehidupan kita. Contohnya di sini ada kelereng, ada bola, ada buah yang berbentuk bola yaitu semangka, ada melon, ada kelengkeng, juga ada lampu, ada globe atau tiruan bumi. Nah, di sini juga ada matahari. Nah, kalau buah, Ibu pikir ini masih banyak sekali ya yang berbentuk bola, masih ada jeruk dan sebagainya. Nah, tadi di awal kalau kalian ingat, Ibu juga menampilkan gambar bola yang sering kita temui, yang mungkin kalian sering temui ya di rantai paus saat ini. Jadi saat ini rantai paus sudah dipercantik dengan bola-bola yang cantik ini, bola-bola warna-warni. Nah, Ibu sejujurnya tidak tahu apa fungsinya dari bola-bola ini, tapi kalau kita lihat bola-bola ini memberikan warna ya buat kota rantai paus, jadi lebih cantik. Selain itu, Ibu tidak tahu apakah ini bisa ditempati duduk atau tidak. Tapi mungkin bola-bola ini juga tujuannya agar orang tidak parkir sembarangan di trotoar atau mungkin pedagang kaki lima supaya tidak berjualan di trotoar. Ibu juga kurang tahu sebenarnya apa fungsinya. Mungkin yang tahu nanti bisa dituliskan di kolom komentar supaya teman-temannya juga bisa tahu. Oke, nah kita lanjut. Oke, berbicara tentang bola-bola ini, pastinya ketika pemerintah akan membuat bola-bola ini, tuh mereka perlu menganggarkan ya. Jadi ketika pemerintah atau orang akan membuat bola-bola seperti ini, tidak mungkin mereka, kita buat langsung keluar dananya, tidak. Jadi mereka tentunya harus membuat perencanaan dulu atau anggaran. Nah, dalam anggaran itu mereka harus tahu ukurannya dulu. Ukuran supaya mereka bisa perkirakan kira-kira berapa bahan yang kita butuhkan, berapa cat yang kita butuhkan, berapa semen yang kita butuhkan, atau ini Ibu kurang tahu juga ini bahannya dari apa. Pokoknya berapa bahan yang kita butuhkan kalau bolanya ukurannya segini, berapa luas permukaan dari bola ini. Jadi tentunya mereka perlu menghitung dulu anggarannya sebelum membuat benda-benda seperti ini ya.
Jadi penting sekali untuk mengetahui luas permukaan dari bola tersebut. Nah, sama seperti kita hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana menentukan luas permukaan dan volume dari bola. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan sama-sama mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, khususnya bola, kemudian menentukan luas dari jaring-jaring dan luas permukaan bola, dan yang ketiga adalah menentukan volume dari bola. Ini seharusnya bola ya. Oke, jadi agenda kita hari ini ada 3. Yang pertama kita akan melihat definisi dan unsur-unsur bola. Yang kedua luas permukaan bola. Dan yang ketiga adalah volume dari bola. Oke, kita langsung masuk saja pada poin yang pertama. Jadi definisi dan unsur-unsur bola. Dan di sini sudah ada gambar bolanya. Nah, sebenarnya apa sih itu bola? Jadi definisi bola sendiri adalah, jadi bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran. Apa maksudnya tak hingga? Jadi ada banyak lingkaran yang tidak bisa terhitung, ya, tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi bola ini sebenarnya dibentuk oleh banyak sekali lingkaran. Jadi kalau kita potong iris-iris, nanti dia akan membentuk lingkaran-lingkaran. Seperti sini ya, kalau dia secara vertikal membentuk lingkaran, secara horizontal juga dia akan membentuk lingkaran. Nah, jadi bola ini hanya memiliki satu sisi. Ini yang harus kalian ingat. Jadi beda dengan tabung. Kalau tabung kan ada 3 sisinya, ada alas, tutup, dan ada selimut tabung. Kalau kerucut ada 2 ya, selimut kerucut dan alas kerucut. Kalau bola dia hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, bola ini dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi. Rotasi berarti pada porosnya ya. Setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasinya. Jadi ini diameter yang di tengahnya sebagai sumbu rotasi. Kemudian setengah lingkaran ini misalnya kita tarik dari titik yang ini ya. Misalnya kita tarik setengah lingkaran ini. Nah, ini diameternya di sini. Kita putar 360 derajat, berarti satu lingkaran penuh. Dia nanti akan kembali ke titik yang sama. Ya, jadi membentuk bola. Jadi ketika kita memutar dia atau merotasi pada porosnya, sama juga ketika kita putar secara vertikal atau horizontal ya. Nah, kita lanjut. Ibu pikir ini kalian bisa pahami. Nah, untuk unsur-unsur bola, jadi bola dibatasi oleh sebuah kulit bola. Jadi ingat ya, dia dibatasi oleh sebuah kulit bola dan bola tidak memiliki titik sudut maupun rusuk. Jadi ingat juga bola ini tidak memiliki tinggi juga ya. Jadi yang ada pada bola itu disebutnya diameter. Yang membagi dua nanti sini. Jadi diameter, kemudian jari-jari yaitu setengah dari diameter dan titik pusat dari bola. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk unsur-unsur bola. Jadi yang perlu kita pahami di sini yaitu ada jari-jarinya, menghitung jari-jarinya, karena jari-jari ini nanti akan selalu kita gunakan ketika menghitung luas permukaan dan volume dari bola. Nah, kita langsung menentukan luas permukaan dari bola. Nah, untuk menentukan luas permukaan bola, kita bisa memahaminya melalui percobaan. Jadi ini Ibu ambil dari percobaan-percobaan yang sudah orang-orang lakukan, dan inilah dari percobaan-percobaan inilah muncul rumus luas permukaan bola. Jadi percobaan yang pertama yaitu kita bisa siapkan satu buah, boleh buah ya, satu buah
yang berbentuk bola. Nah, kemudian buah ini kita bagi dua sama besar. Jadi di tengah-tengahnya kita bagi dua sama besar ya. Nah, bagi dua sama besar. Nah, setelah dibagi dua, kelilingnya ini, jadi setengah dari bola ini kita ciplak ya. Jadi yang ini jadi yang ini, yang setengah bola ini kita ciplak menjadi lingkaran. Jadi bentuknya lingkaran-lingkaran nanti. Nah, ternyata setelah dibentuk lingkaran-lingkaran yang sesuai dengan alasnya ini setengah bola, jadi setengah dari bola ini, ternyata kalau kulit dari jeruk ini kita isi pada lingkaran-lingkaran yang sudah kita gambarkan tadi, dia setengah bola itu akan mengisi dua lingkaran penuh. Jadi full ya. Dan setengahnya lagi dua lingkaran penuh. Jadi satu bola itu akan membentuk 4 lingkaran. Jadi untuk kulitnya atau kulit jeruknya ini akan mengisi penuh 4 lingkaran. Ya. Nah, ada juga percobaan yang kedua. Jadi ada yang melakukan percobaan seperti ini. Jadi percobaannya yaitu mereka melilit. Jadi bolanya itu dililit dengan tali kur, setengah bolanya itu dililit dengan tali kur. Nah, ternyata dari tali kur itu nanti ketika kita ambil kelilingnya yang di bawah ya, keliling lingkaran yang setengah lingkaran itu, kita buat bentuk lingkaran seperti yang jeruk di atas, ternyata dia akan membentuk dua lingkaran penuh. Jadi setengah bola akan membentuk dua lingkaran penuh. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari percobaan ini bahwa luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Kenapa? Karena tadi kulit jeruk itu dapat mengisi 4 lingkaran. Jadi kulit jeruk full satu bola atau satu jeruk full dapat mengisi 4 lingkaran. Jadi luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nah, ingat, luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Jadi 4 dikali pi r kuadrat sama dengan 4 pi r kuadrat. Jadi rumus bola atau rumus luas permukaan bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Jadi Ibu harap kalian bisa pahami ya. Nah, tadi percobaan itu supaya kalian bisa mengerti sebenarnya rumus luas permukaan bola itu dari mana asalnya. Nah, ini saja yang perlu kalian ingat kan. Ya, jadi 4 pi r kuadrat itu adalah rumus luas permukaan bola. Nah, bagaimana kalau dia luas permukaan setengah bola? Berarti kita bagi dua saja ya, jadi dikali setengah. 4 dibagi berarti dikali setengah ya. Setengah dikali 4 berarti 2 pi r kuadrat. Nah, jadi nanti kita akan lihat contohnya. Kita lanjut. Nah, untuk volume bola, kita juga bisa memahami sebenarnya rumus volume bola itu didapatkan dari percobaan seperti ini. Ya, jadi kita siapkan, kalian bisa siapkan satu kerucut dan satu bola dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Diameter kerucut atau ini ya, keliling alasnya. Bukan keliling alas. Jadi diameter kerucut itu sama dengan diameter bola. Dan tinggi kerucut itu sama dengan jari-jari bola. Jadi ini syaratnya. Nah, dari percobaan ini, jadi seperti ini ya. Jadi gambarannya seperti ini syaratnya tadi. Jadi diameter kerucut sama dengan diameter bola ini. Jadi sama diameternya mereka. Kemudian tinggi kerucut, ini tinggi kerucut ya. Di sini diberi garis miring, artinya panjangnya sama dengan yang di sini. Sama dengan jari-jari bola. Nah, ternyata kalau kita isi beras,
beras ya dari kerucut dengan syarat tadi diameternya sama dengan diameter bola dan tingginya sama dengan jari-jari bola. Kita isi beras ke dalam kerucut kemudian dituang ke dalam bola. Ternyata ya bola akan terisi penuh. Ya, jadi ini bola akan terisi penuh dengan beras setelah 4 kali pengisian oleh kerucut. Jadi setelah 4 kali diisi dengan kerucut dengan syarat yang tadi. Nah, ini di sini Ibu sudah gambarkan bahwa setengah bola itu sama dengan nanti diisi dengan kalau diisi dengan 2 kali kerucut. Ya, volume kerucut. Jadi kalau satu bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Nah, kita lihat. Nah, berarti kita bisa simpulkan volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Karena satu bola sama dengan satu bola itu diisi dengan 4 kerucut. Nah, masih ingat ya volume kerucut? Nah, 4 kali, ingat volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat dikali T. Jadi ingat ini, nah kita kalikan, berarti volume bola itu sama dengan 4/3 kali, kan ini 4 kali 1, berarti 4. Jadi ini kan sama dengan 4/1 sini ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Pi R kuadrat kali T. Nah, karena tinggi, nah di sini kan bola itu kan tidak ada tingginya. Ya. Jadi karena tinggi kerucut itu sama dengan jari-jari bola, tadi syarat yang di depan, jadi tinggi kerucut ini sama dengan jari-jarinya bola, maka kita bisa ganti T ini dengan R. Maka rumusnya jadi 4 pi R kuadrat dikali R. Jadi R yang T tadi ini kita ganti dengan jari-jari bola. Nah, jadinya karena R kuadrat, jadi R kali R dikali R lagi berarti ada 3R ya. Berarti ada R pangkat 3. Karena kita 3 kali mengalikan R. Berarti volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini bisa kalian catat. Jadi, volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Oke, Ibu harap kalian bisa mengerti ya dari mana rumus volume bola ini. Oke, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Jadi, di sini ada soal yang gampang ya. Tentukan luas permukaan bola yang berjari-jari 10 cm. Oke, kita tuliskan dulu. Diketahui jari-jarinya 10 cm. Kemudian ditanya luas permukaannya. Nah, tadi kan luas permukaan bola rumusnya 4 kali pi R kuadrat atau 4 pi R kuadrat. Jadi kita langsung masukkan saja rumusnya. 4 dikali pi-nya, di sini Ibu pilih 3,14. R-nya 10 dikali R10 ya, 10 kali 10. Nah, hasilnya nanti kita akan dapatkan sama dengan 1256 cm kuadrat. Ingat, untuk luas satuannya adalah cm kuadrat. Jadi, luas permukaan bola tersebut adalah 1256 cm kuadrat. Gampang ya, sampai di sini soal nomor 1. Oke, kita langsung masuk contoh soal nomor 2. Diketahui luas permukaan bola adalah 616 cm kuadrat. Hitunglah jari-jari bola tersebut. Nah, di sini juga diketahui pi-nya sama dengan 22/7. Kita tuliskan dulu diketahui, yaitu luasnya 616 cm kuadrat. Yang ditanya jari-jarinya. Nah, di sini langsung Ibu tampilkan semua ya. Jadi, ingat rumus luas permukaan bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, tadi sudah diketahui luas permukaan bola. Berarti kita langsung tulis saja di sisi kirinya
itu luas permukaan bolanya sama dengan 616. Sama dengan 4 dikali, pi-nya tadi juga sudah diketahui, yaitu 22/7. Karena R-nya belum diketahui, kita tuliskan saja R kuadrat. Lanjut ya, berarti di sini 616 sama dengan 4 dikali 22 kan sama dengan 88. Ya, 88/7 dikali R kuadrat. Nah, ini Ibu putar atau ganti tempatnya ya. Jadi kita kan dia sama dengan, berarti kita bisa ganti tempatnya ya. Jadi Ibu pindahkan R ini ke sisi kanan. Nah, 616 ini ke sisi R-nya ke sisi kiri, 616-nya ke sisi kanan. Nah, supaya 88/7 ini bisa dijadikan 1, berarti nanti di sini dikali 7 ya. 616 dikali 7/88. Kalau kalian biasa bilangnya dikali silang, sebenarnya bukan dikali silang, sama-sama dikali 7. Sisi kiri dikali 7, di sini dikali 7, berarti kan 7-nya nanti tinggal 1 kalau di sini dikali 7. Kemudian 88 supaya habis dibagi 88. Sisi kanan dibagi 88, sisi kiri dibagi 88. Jadi nanti hasilnya itu R kuadrat sama dengan 49. Nah, ingat untuk menghilangkan, supaya R kuadratnya ini hilang atau diselesaikan, berarti ini diakarkan ya. Nanti dia hilang. Berarti R sama dengan akar dari 49. Akar 49 yaitu 7. Jadi jari-jari bola tersebut adalah 7 cm. Oke, Ibu harap kalian bisa paham sampai di sini. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 3. Sebuah benda, jadi ini gambar bendanya, berbentuk setengah bola dengan diameter yaitu 4,2 cm. Hitunglah luas permukaan benda tersebut dengan nilai pi sama dengan 22/7. Nah, kita lihat dulu bendanya ini, kalau kita lihat dia adalah benda yang bentuknya setengah bola ya. Berarti kita tulis dulu tadi apa saja yang diketahui. Nah, diketahui diameternya 4,2. Berarti jari-jarinya kita bagi 2 ya. 4,2 dibagi 2 yaitu 2,1 cm. Pi-nya sama dengan 22/7. Ditanya luas permukaannya. Nah, ingat, kita lihat luas permukaan benda di atas itu kan setengah bola ya, berarti setengah dari luas permukaan bola. Nah, kita tambah lagi. Kita anggap di sini dia tidak terbuka. Jadi ini alasnya tertutup. Karena luas permukaan, jadi kita anggap di sini tertutup ya. Alasnya ini tertutup. Tidak terbuka. Berarti di sini kita tambahkan lagi dengan luas lingkaran. Kalau dia di sini terbuka, tidak ada alasnya, tidak tertutup, berarti ya luasnya setengah bola saja, setengah luas permukaan bola. Tapi kita anggap dia ada tutupnya. Jadi lanjut. Nah, ingat, setengah dikali tadi luas permukaan bola itu kan 4 pi R kuadrat. Ditambah luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, kita langsung selesaikan. Ini kan bisa kita selesaikan ya. 4 dibagi 2. Ini kan 2-nya jadi 1. Di sini 2. 4 bagi 2, 2. Berarti nanti hasilnya 2 dikali pi dikali R kuadrat. Nah, ingat, selesaikan dulu yang dalam kita selesaikan dulu yang perkalian, karena ini perkalian, ini juga perkalian, jadi perkaliannya kita selesaikan dulu baru kita jumlahkan hasilnya. Nah, tadi kan sisa 2 ya. 2 dikali pi. Pi-nya 22/7 dikali R-nya yaitu 2,1 dikali R-nya juga 2,1.
ditambah, nah kita akan masukkan dalam kurung di sini. 22/7 dikali R-nya juga 2,1 dikali 2,1. Jadi hasilnya, ini kan kita bisa bagi juga. Ini sama dengan 0,3 ya. 0,3. 2,1 dibagi 7 itu 0,3. Nanti hasilnya 2 kali 22 dikali 0,3 dikali 2,1 itu adalah 27,72, dan hasil dari 22/7 dikali 2,1 ini juga bisa ya diselesaikan 0,3. Jadi 22 dikali 0,3 dikali 21. Jadi 2,1 ini dibagi 7 ya, jadi 0,3. Nah, hasilnya adalah 13,86. Jadi luas permukaannya adalah 41,58 cm kuadrat. Luas dari setengah bola. Oke, jadi Ibu harap ini kalian bisa pahami ya. Mungkin nanti ada yang akan membuat kemasan produknya setengah bola. Jadi nanti sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan luas permukaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bukan contoh soal 2. Seharusnya contoh soal yang keempat ya. Ya, jadi kita masuk pada contoh soal yang keempat. Sini Ibu kasih banyak contoh soal supaya bisa lebih mengerti. Sebuah ember berbentuk tabung dengan diameter 35 cm dan tinggi 50 cm akan diisi air hingga penuh. Pengisian tersebut menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa berbentuk setengah bola dengan diameter gayungnya yaitu 14 cm. Berapa gayung yang diperlukan untuk menuangkan air ke dalam ember hingga penuh? Atau bisa juga berapa kali gayungnya itu untuk mengisi embernya hingga penuh. Berarti kita lihat di sini ada ember berbentuk tabung yang ukurannya sudah diketahui dan ada gayung berbentuk setengah bola yang akan mengisi ember tersebut. Berarti kan di sini ditanya berapa gayung yang dibutuhkan untuk menuangkan air ke dalam ember. Berarti kita harus tahu kalau air yang mengisi ember itu berarti berbicara tentang volume karena isinya. Karena isi ruangannya ya berarti volumenya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus cari volume ember dan berapa volume gayungnya. Nanti kita bagi. Nah, kita tuliskan dulu ya, diketahui diameter ember itu sama dengan 35 cm. Berarti jari-jarinya 35 dibagi 2 itu adalah 17,5. Kemudian tinggi embernya tadi juga diketahui yaitu 50 cm. Diketahui juga diameter gayungnya yaitu 14 cm. Berarti jari-jarinya sama dengan 7 cm. Nah, yang ditanya berapa gayung untuk menuangkan air ke dalam ember hingga penuh. Berarti memenuhi seluruh ember atau memenuhi volume ember ini ya. Jadi kita cari dulu volume ember di sini Ibu singkat. Volume ember itu kan dia berbentuk tabung ya. Berarti kita gunakan rumus tabung yaitu pi R kuadrat dikali T. Nah, jadi volume ember itu sama dengan pi R kuadrat kali T. Nah, di sini pi-nya 22/7 dikali. R-nya di sini Ibu tulis 3,5/2. Bisa dipahami ya, ini kan 35/2 itu sama dengan jari-jari. Karena diameter dibagi 2. Dikali jari-jari, dikali 50. Nah, kenapa Ibu buat begini? Supaya nanti bisa Ibu sederhanakan lebih mudah. Nah, ini kita lihat 35 dibagi 7 itu kan sama dengan 5 ya. 5. Kemudian 22 ini bisa dibagi dengan 2. 22 bagi 2, 11. Berarti nanti kita tinggal kalikan 11 dikali 5
dikali 17,5 dikali 50 sama dengan 48.125 cm pangkat 3 atau kubik. Jadi yang di bawah kan sudah dibagi 1. Jadi volume embernya adalah 48.125 cm kubik. Nah, kita sudah dapatkan volume ember. Sekarang untuk volume gayungnya. Volume gayung sama dengan setengah dari volume bola. Kan tadi dibilang berbentuk setengah bola batok kelapanya. Berarti volume setengah bola. Berarti kita kalikan ya, setengah dikali volume bola. Volume bola kan 4/3 kali pi R pangkat 3. Nah, ini kan bisa kita selesaikan juga. Oh, ini di bawah saja kita selesaikan. 4 dibagi 2. Ini kan 2. Nah, ini juga bisa selesaikan 7 bagi 7 kan jadi 1. Nanti tinggal kalian kalikan. 1 dikali 2 dikali 22 dikali, ini kan sudah 1 juga, dikali 7 dikali 7 karena R-nya 7, 3 kali R pangkat 3. Nah, dibagi 3, di sini masih ada 3. Nah, hasilnya itu nanti adalah 718,67 cm kubik. Nah, ini untuk volume satu gayung yang setengah bola. Maka banyak gayung yang diperlukan adalah volume ember dibagi dengan volume gayung. Nah, berarti 48.125 cm kubik dibagi dengan 718,67 cm kubik itu sama dengan 66,96. Nah, ini kan cm kubiknya habis ya. Jadi 60 kita bulatkan jadi sekitar 67 gayung yang dibutuhkan, atau 67 kali dia menuangkan dengan gayung yang sama. Jadi sekian untuk contoh soal hari ini. Ibu harap kalian bisa pahami. Kalau ada yang mungkin kurang mengerti atau mungkin kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, nah ini juga materinya Ibu kirimkan di Google Classroom dalam bentuk PDF. Jadi soft copy dari PPT hari ini. Oke, nah silahkan kerjakan latihan soal. Masih ada waktu kita karena kita ada 3 sesi dan ini masih banyak ya waktunya. Silahkan kerjakan 3 latihan soal berikut. Nah, ini gampang soalnya. Yang pertama, tentukan luas permukaan dari bangun berikut. Nah, ini luas permukaan setengah bola. Anggaplah setengah bola ini juga ada alasnya, ya. Seperti contoh tadi. Jadi silahkan kamu kerjakan sendiri. Yang 12 ini adalah diameternya ya. Jadi 12 ini adalah diameternya. Kemudian yang kedua, tentukan volume bola yang berjari-jari 42 cm. Ini tinggal masukkan ke rumus. Yang ketiga, sebuah drum berisi penuh air. Sebuah bola dimasukkan ke dalam drum tersebut, sehingga sebagian air meluap. Jika jari-jari bola adalah 7 cm, berapakah banyak air yang keluar dari drum tersebut? Berarti kamu harus cari dulu volume bolanya. Itulah nanti banyaknya air yang keluar. Jadi sekian untuk soal, hanya 3 nomor. Silahkan kalian kerjakan. Dan Ibu berharap kalau masih ada waktu silahkan kamu kerjakan soal-soal yang ada di buku paketmu. Ya, oke, jadi sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Dan jika ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu Jani, jangan sungkan. Jadi Ibu senang kalau kamu bertanya. Kalau ada juga yang salah penulisan atau typo, silahkan, atau Ibu kurang teliti dalam menjelaskan, salah dalam menjelaskan, silahkan dikonfirmasi. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.